Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. أما بعد Ma'asyirin sedang jamaah salat subuh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat dan hidayah bagi sekalian, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih mampu untuk menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan harapan semoga salat subuh kita insyaallah diri Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meraih kebahagiaan fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Ma'asyirin sedang jamaah salat subuh rahimakumullah. Setiap apa yang kita dengarkan, ceramah, tausiah, kajian, khutbah, ini merupakan nasihat dan peringatan. Karena agama adalah nasihat, ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Dan Al-Quran pun menuturkan dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 pada ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan dan ingatkanlah. Kenapa peringatan itu? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi siapapun yang menyampaikan kalau itu kebenaran datang dari Allah, datang dari Rasulullah, maka mari kita istiqomah untuk melaksanakan. Alhamdulillah, maka siapapun yang menyampaikan, ya, Ali bin Abi Thalib menuturkan, ya, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ya, situ. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Itu unzur itu lihat. Ya, artinya perhatikan apa yang disampaikan. Wala tanzur mangkola, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan itu benar, walaupun di bawah kita anak kecil sekali, kalau itu benar maka ikuti. Tapi siapapun yang menyampaikan, kalau profesor, doktor sekalipun, kalau itu menyalahi aturan agama, maka wajib kita tidak boleh mengikuti. Dilarang untuk mengikuti, apalagi menista agama. Oleh sebab Allah, maka bukan saja kita diberikan peringatan, bukan kita diberikan nasihat, bahkan Rasulullah SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril untuk dinasihati. Dan nasihat ini kepada kita, bukan kepada beliau. Maka hari ini mari kita mendengarkan nasihat Jibril kepada Rasulullah SAW. Di akhir tahun ini mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudah berapa banyak amal ibadah yang kita kumpulkan untuk menghadapi hari esok kematian. Karena bertambahnya usia, bertambahnya tahun, memang jumlah usia, jumlah umur kita bertambah, iya. Sekarang 70, 71, bertambah memang, jumlahnya bertambah, tapi usia kita semakin hari mendekati ke liang lahat. Bapak-bapak yang berada di depan saya ini, yang umurnya mungkin ada yang 70, 80 tahun ini, mohon maaf Pak Tris, umurnya berapa Pak? 82, bonusnya sudah berapa Pak? 63 kan?
Iya, bonusnya berapa sudah itu? Allah Karim, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan. Masih hidup sekarang. Teman-teman kita ya, barangkali teman sepermainan, se-SMA, se-SD, semua sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk beribadah, mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di masa-masa muda kita memperbanyak banyak sekali maksiat. Sekarang kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa beribadah. Masih segar, masih bisa ke masjid, maka mumpung diberikan umur yang seperti ini, mohon untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Tidak ada yang lain, apalagi sudah pensiun, apa sih yang kita laksanakan? Menunggu, ya, menunggu untuk kematian. Kita semua pasti menghadapi yang namanya al-maut. Maka dengan Allah, ya, setiap pergantian tahun mari kita mengevaluasi diri, introspeksi diri. Nah, mungkin ini ya nasihat ini bagi kita sekalian. Ada 5 nasihat. Ya. Jibril pernah datang kepada Rasulullah untuk memberikan nasihat. Ya. Dari Sahal ya bin Sa'ad, hadis riwayat daripada At-Tabrani. Ya. Beliau berkata, faqala Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menyampaikan kepada kami, atani Jibril alaihi wassalam. Satu ketika Jibril datang kepada saya, kata Rasulullah. Ya. Lalu faqal, Jibril berkata. Nah, ini para ulama mengatakan nasihatnya Jibril kepada Rasulullah. Ada 5. Apa nasihat Jibril? Yang pertama, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuai dengan kehendakmu. Hiduplah sesuai dengan keinginanmu. Hiduplah sesuai dengan sesuka hatimu. Hiduplah sesuai dengan seleramu. Kau mau hidup jadi orang kaya, silahkan. Orang berpangkat, punya jabatan, kekuasaan, berilmu, monggo silahkan. Mau beriman, tafadhol, insyaallah lebih bagus. Mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah ketika kematian datang, insyaallah kita meninggal dalam muslim dan husnul khotimah, insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan, amin. Ya. Silahkan mau hidup bagaimanapun, silahkan. Kalau dicegah tidak tercegah, diharam tidak mau diharam, diberi aturan dan melanggar aturan, silahkan. Tapi ingatlah, fa innaka mayyitun. Satu saat kau pasti akan mati. Kau mau hidup bagaimanapun silahkan. Ya. Mau beriman, mau kafir, tafadhal silahkan. Mau ibadah, mau maksiat, tafadhal. Hidup pilihan. Tapi ingat, satu saat pasti akan kematian, pasti akan menunggu nyawa. Ya. Hadiahmakumullah. Betapa kita melihat kehidupan sekarang ini, orang berlomba-lomba untuk mencari dunia dan dunia, bahkan yang haram, ya, halal haram tidak peduli, bahkan orang yang benar pun sekarang itu dinistai. Yang benar masuk penjara, yang salah dibebaskan. Ya. Allah Karim. Rusak dunia ini. Silakan kau mau hidup apa saja, kata Rasul. Ini malaikat Jibril menasihati bukan kepada Rasulullah, tapi nasihatnya kepada kita, Pak. Kepada kita sebenarnya. Betapa Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah, jaminan surga, maksum. Dosa yang lalu, yang sekarang akan datang, itu sudah diambil Allah Subhanahu wa taala. Betapa sholatnya beliau setiap malam, itu sholatnya luar biasa. Sehingga Aisyah istrinya mengatakan, ya Rasul, dosamu yang lalu sekarang akan datang sudah ada surga jaminannya. Kenapa ibadahnya seperti itu? Apa jawab Rasulullah SAW? Wahai istriku yang tercinta, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai istriku, benar, semua fasilitas diberikan kepada saya. Diangkat menjadi Rasul, menyampaikan wahyu, menyampaikan amal. Tapi Rasulullah menyampaikan apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku ini tidak ingin menjadi hamba yang mensyukuri segala nikmat Allah kepada saya? Semuanya, Pak. Sudah jaminan dunia akhirat, Pak. Tapi Rasulullah tidak pernah lengah daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Maka dia mengingatkan, isma syitas, persilakan kamu hidup. Mau bagaimanapun silakan. Silakan. Ya. Mau hidup sekarang PDW silakan. Iya.
Itu bahasa Jawanya ya. Hidup sekarang PDW ya. Ada lagi bahasa Jawanya ya, silakan hidup seenake udele dewe ya. Oh, kayak begitu Pak. Apa artinya itu? Iya, mohon maaf, ini bahasa Jawanya, bahasa Jawa ya. Hidupnya seenake udele dewe. Silakan. Iya. Allah Karim, ya. Silakan mau apa saja. Tapi ingat, satu saat kau pasti akan mati. Maut pasti akan datang menghampirimu. Silakan dibuka surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, semua kita, siapapun juga. Penguasa besar sekalipun. Kematian datang, tidak ada yang bisa mengelak. Malakul maut datang untuk menanggung nyawa, tidak ada pun yang bisa mengelak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya pasti akan mengalami. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di yaumil kiamah nanti semua perbuatan kita akan dihisab, diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Yang baik insyaallah mendapatkan nikmat surga, yang buruk, yang jelek bahkan maksiat maka diancam azab neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah mengatakan, "Faman zuhziya 'anil nar." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahimnya Allah Subhanahu wa taala, wa udkhilal jannata faqad faz, lalu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Faz di situ adalah mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa, yaitu surga Jannatun Na'im. Itulah tujuan akhir kita. Siapa yang dihindarkan dari neraka jahimnya Allah Subhanahu wa taala, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Akhir ayat itu Allah menggambarkan mudah-mudahan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan Allah dalam surganya Allah Subhanahu, insyaallah, mudah-mudahan, amin, Allahumma. Akhir ayat Allah menyampaikan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah manusia, dunia adalah tempat senda gurau, permainan. Semuanya pasti akan berakhir. Semuanya pasti akan berakhir. Dunia tempat permainan, Pak, senda gurau. Ya. Bahkan para musisi mengatakan dunia adalah ya panggung sandiwara. Pasti akan berakhir. Silakan buka surat ya An-Nisa surat keempat ayat awal ayat 78. Saya potong ayat itu. Allah menyampaikan, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Wahai manusia, aina ma takunu, dimanapun saja kamu berada, yudrikumul maut, kapan dimanapun saja kalian berada, maut pasti akan datang menghampirimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, kendati pun engkau berada di dalam benteng yang sangat tangguh dan kokoh sekalipun, maut pasti akan datang menghampirimu. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Bapak rahmatullah, mati bukan saja kepada orang yang sakit. Berapa banyak orang yang tergolek di bangsal-bangsal rumah sakit bahkan 10 tahun masih hidup walaupun disuapin. Tapi berapa banyak cucu anaknya masih muda diambil Allah Subhanahu wa taala. Dan mati yang datang bukan kepada yang tua. Ini umur 82 tahun masih hidup. Ya, istrinya ya almarhum, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada ibu, ya, diampuni segala dosanya. Istri sudah meninggal, Allah karim. Mungkin di antara kita, anak kita, cucu kita ada yang sudah meninggal, tapi kita masih hidup. Mati bukan datang kepada yang sakit, dan mati bukan datang kepada yang tua, sementara tua masih ada hidup sekarang.
Yang mudah-mudah sudah diambil Allah Subhanahu wa taala. Allah karim. Hati-hati. Ya. Bukan kepada yang sakit, bukan kepada yang tua. Tapi kita melihat ada cucu sudah diambil. Ya. Bahkan cucunya merawat kakeknya di rumah sakit. Kakeknya belum pulang, tahu-tahu cucunya sudah meninggal dunia. Allah karim. Surat Al-A'raf, surat ke-7, pada ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala tentang kematian. Banyak ayatnya sebenarnya. Ya. Karena waktu barangkali mungkin apa Allah menyampaikan? Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal. Tiap kita ini sudah punya batas waktu. Ajal itu batas waktu hidup. Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal maut itu datang, la yastakhiruna sa'atan, tak seorang pun mampu untuk mengakhirkan. Siapa yang mampu mengakhirkan? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang bisa mengakhirkan atau mengundur 1 detik saja, tidak ada, Pak. Tidak akan mungkin. Wala yastaqdimun, walaupun manusia banyak beban, ya, ekonomi sulit dan lain sebagainya, mumet akhirnya mau bunuh diri, tapi kalau ajalnya belum datang tidak akan mungkin mati. Setiap kita pasti akan mati. Ya. Tapi sekarang bagaimana kematian datang menghampiri kita? Apa yang kita persiapkan? Tidak lain kecuali amal ibadah kita. Dulu saya diceritakan, Pak, ya, ada yang meninggal di atas mimbar, Pak. Siapa? Basalama, akhir Basalama itu siapa itu? Bapak, ya, pengurus ya. Siapa, Pak? Yang di sini katanya. Saya belum datang ke Surabaya. Iya, Pak Basalama ya, meninggal di atas mimbar, api-api menyampaikan khutbah. Pak Seribu, Pak Seribu orang Batak Muslim, Tanjung Sadari, Pak Seribu itu hari raya Idul Fitri itu ada. Itu di pangkuan saya, Pak. Saya dulu remaja di sini, muazin di sini. Ketika saya takbir, Pak Seribu itu beliau nggak pernah mengomentari. Artinya setiap ya saya di samping beliau, saya takbir. Begitu saya takbir, lalu dia ambil mic saya, ada berapa mic dia ambil, lalu dia memberikan nasihat kepada bapak-bapak, ibu-ibu segera untuk memasuki lapangan. Karena dulu masjidnya kan di bawah. Kita melaksanakan hari Idul Fitri, Idul Adha itu di teras, Pak. Terus ke sana. Ya, saya remajanya di sini dan muazin di sini dulu. Ya, jadi begitu meninggal baru kita merasa, ya, Pak Saribu ini tidak pernah berikan nasihat. Ya, mungkin bapak yang tua ngerti ya, Pak Saribu itu. Ya, tidak pernah berikan nasihat. Pada saat itu dia memberikan nasihat kepada bapak ibu, segera masuki, ya, karena kita sebentar lagi untuk melaksanakan sholat. Dan beliau memberikan nasihat. Jalan, dan sekarang kita harus bertakbir. Setiap yang berjalan bertakbir, iya. Lu nasihat yang bagus pada saat itu. Begitu jatuh, Pak, di pangkuan saya, persis di pangkuan saya. Iya. Saya di sebelah utara, dia di selatan, persis jatuh di pangkuan saya. Begitu melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu, waktu itu kok diumumkan beliau sudah meninggal dunia di pangkuan saya. Allah karim. Saya tahu. Iya. Yang mudah-mudahan Allah memberikan, ya, merahmati beliau, mengampuni dosa beliau. Allah luar biasa. Ada Pak di sana namanya Pak Samsi Doha, ya, Mungsin 8 nomor 1. Itu imam Masjid Ukhwa. Karena saya dulu imam di sana juga. Beliau mengimami sholat asar. Begitu Allahu Akbar, Pak, jatuh, meninggal ketika melaksanakan sholat asar. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan husnul khotimah, ya. Bapak mertua saya sendiri, Pak, hari Jumat, ya, saya pas mau menjemput anak saya sekolah di SD Muhammadiyah 11, saya waktu itu kontrak di Kerapu, ikan kerapu Gang 4, ya. Pas habis Jumat saya mau jemput anak saya di rumah mertua saya di Purwoda di Jalan Demak itu, ke sana melihat kakak ipar menangis. Saya tanya, "Loh, ada apa, Kak?" "Dek, Bapak kenapa?" Nah, saya melihat bapak itu setelah sholat Jumat lalu berbaring di kursi sofa, gitu ya. Terus saya angkat kepalanya, saya gendong, saya pangku di kepala saya, di pangkuan saya. Begitu datang ada, ya, nangis begitu, saya dituntun aja gitu.
tadi mau ke ini, dia mau ke rumah sakit atau ke dokter gitu, tapi bapak nggak mau. Nah, ada namanya Neng masuk, begitu dia pegang, dek sudah tidak ada lagi di bangkuan saya. Allah karim, luar biasa. Saya bilang istri saya, dek bapak meninggal di bangkuan saya. Allah karim, luar biasa. Dan memang kata istri saya, yang mantu yang disayangi ya yang mas gitu lah, karena saya mendapat anaknya yang terakhir gitu loh. Dan saya memang dikatakan mantu yang tersayang gitu, karena semua kegiatan apapun saya yang diminta untuk melakukan semuanya itu. Iya. Allah karim. Mudah-mudahan kita meninggal seperti itu, Pak. Allah karim. Perkara matinya, Pak. Iya. Makanya Rasulullah pun mengatakan dalam surah Al-Jumu'ah, Pak, ayat 8 itu. Bagaimanapun kita takut, kita lari, bagaimanapun maut pasti datang, Pak. Surah Al-Jumu'ah. Surah 62 pada ayat yang 8. Qul innal mautal ladzi tafirrun minhu. Katakan Muhammad kepada umat, kepada manusia, mati, maut yang kamu takut, kamu lari daripadanya, hingga kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, mati pasti akan datang kepada kalian. Tak seorang pun yang sanggup untuk menahan, membela dirinya untuk mengelak datangnya kematian. Lalu apa yang kita persiapkan? Allah karim. Ini yang pertama, Pak. Setiap kita pasti akan mati. Maka persiapan hidup ini untuk menghadapi mati. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam surah Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Tidak lain, Pak, aktifkan ibadah salat. Ya, aktifkan untuk baca Al-Quran, infak sedekah yang punya harta, beramal soleh, sambung tali silaturahmi di antara kita, Pak. Insya Allah akhlak-akhlak yang baik ini, insya Allah ibadah yang baik, akhlak yang akan memberikan ya kebahagiaan kita dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur, siap kita mempersiapkan diri. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya semua yang kita laksanakan akan diminta pertanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Ini satu, Pak. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah apa yang kau cintai, dan semua yang kita cintai pasti akan berpisah dengan kita. Mohon maaf. Ya. Pak Tris, ketika ibu meninggal, apa iya Bapak ikut bersama ibu di dalam kubur? Enggak kan? Berpisah, Pak. Suami berpisah dengan ibu, apakah ibu mau tidur bersama suaminya di kubur? Enggak, berpisah, Pak. Yang kita cintai anak, istri kita, harta kita, semuanya kita berpisah. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal pada ayat 28 surat ke-8. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah manusia, harta dan anak fitnah, ujian dunia. Semuanya fitnah, ujian. Harta yang kita cari selama ini, Pak, bersusah payah semuanya ini, kita akan tinggalkan semua. Tak satu pun kita bawa, cuma hanya sehelai kain putih yang kita bawa. Dunia kita, iya dunia kita cari. Tapi bagaimana dunia itu untuk memberikan kebahagiaan akhirat? Dunia yang kita cari bagaimana untuk memberikan kebahagiaan akhirat? Maka surah Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 70 Allah menyampaikan, wa batagi ma fi ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kebahagiaan akhirat. Kita cari harta kita. Mari yang punya harta infak sedekah, insya Allah itulah akan memasukkan kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti akan berikan nikmat kubur kita, Pak. Harta yang kita cari, iya, tapi infak sedekah, zakat keluarkan. Ini kita cari karena Allah Subhanahu, jangan untuk diri sendiri. Karena itu akan hisab Allah Subhanahu. Ditanya dari mana harta dan kemana harta itu dibelanjakan. Allah karim, luar biasa. Iya, semuanya. Wa ahsin kama ahsan, dan berbuat baiklah kepada manusia karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Berbuat baik kepada siapa saja. Nah, ini ibadah yang bagus, akhlak yang bagus. Allah karim. Semua kita akan berpisah, Pak. Ya, saya katakan tadi, teman kita yang sama-sama barangkali ya kuliah sama-sama, bahkan tidur bersama, tapi sekarang berpisah. Anak istri kita, semuanya kita berpisah, Pak. Harta yang kita cintai, dunia yang kita cintai, karir, pangkat jabatan, semua yang kita cinta, semuanya kita berpisah. Semuanya akan berpisah, Pak.
dari kehidupan ini semuanya. Ya. Kita cari siang malam, pagi sore siang malam, tapi semuanya pasti akan berpisah dengan kita. Allah karim. Bahkan sebelum kita berpisah, mungkin harta kita sudah ludes, dimaling orang, bahkan dirayap api. Atau kita dulu yang bahkan harta kita masih ada, tapi kita tidak bisa menikmati. Kenapa? Sakit, stroke. Ya, stroke. Bisa menikmati harta? Enggak. Apalagi pikun. Allah karim. Hartanya banyak, tapi sakit-sakitan. Apa yang bisa dinikmati? Sakit sekarang Pak, tidak hanya yang tua. Umur 30 pun sakit Pak. 30 tahun sudah stroke. Maka hati-hatilah mengkonsumsi makanan sekarang. Allah karim. Hati-hati Pak. Iya. Pola makan sekarang luar biasa. Nah, hadiahmakumullah. Semua kita pasti akan berpisah. Iya. Ketika anak kita berpisah, menangislah seorang istri. Ya, suami meninggal, istri menangis. Istri cinta meninggal, suami pun menangis. Anak meninggal, orang tua menangis. Orang tua meninggal, anak pun menangis. Semua kita akan berpisah. Tidak ada yang kekal abadi. Kullu man 'alaiha fan. Surat Ar-Rahman itu. Semua yang ada akan binasa. Semua yang ada akan binasa, Pak. Semuanya. Yang ketiga, ya. Wa'amal ma syi'ta fa innaka mazzum. Ya Muhammad, berbuatlah. Silakan kau mau buat apa saja di dunia ini. Nah, ini. Silakan. Ya tadi saya katakan. Kalau disuruh untuk beriman, kamu tidak beriman, monggo. Kau mau mengkafiri ayat Allah, monggo. Kau menistakan ayat Allah, silahkan. Ya, kau mau injak ayat Allah, silahkan. Tapi ingatlah, semua perbuatan itu akan diminta pertanggungjawab Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun kita, sekecil apapun, perbuatan baik buruk semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawab Allah Subhanahu wa taala. Hadiahkumullah. Oleh sebab itu, jangan sampai ketika maut datang kepada kita lalu kita bohong kepada Allah supaya kembali ke dunia. Silakan dibuka surat As-Sajdah. Betapa orang-orang yang durhaka, ya, ini peringatan. Kalau orang-orang yang baik itu banyak sekali amal saya seperti kita ini tidak usah saya ungkapkan, tapi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Surat As-Sajdah berikan peringatan kepada kita. Surat ke-32 ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa firman-Nya? Walau tara idzil mujrimuna naqisu inda rabbihim. Ketika manusia yang durjana, yang berbuat dosa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala tertunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malu dan terhina. Lalu apa mereka mengatakan? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, Rabbana absarna. Mereka sudah terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, saya sudah melihat dengan mata kepala saya ancaman azab yang Engkau timpakan pada orang-orang yang berdosa termasuk saya. Wasamina, dan saya telah mendengar meraung merintihnya orang-orang disiksa dalam neraka-Mu ya Allah. Maka apa yang terjadi? Farji'na ya Allah. Apa itu? Kembalikanlah saya ke dunia. Farji'na, kembalikanlah saya ke dunia. Untuk apa? Na'mal solihah, untuk beribadah dan beramal soleh ya Allah. Satu yang dia minta, na'mal solihah, untuk beribadah dan beramal soleh. Inna mukinin, saya telah yakin kepada Engkau ya Allah bahwa siksa-Mu itu ada pada saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kajian terakhir. Iya. Ketika orang itu meninggal, bahkan kita ini peringatan. Surat Al-Munafikun, surat ke-63 ayat 9, 10, 11, peringatan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, wala auladukum, dan anak-anakmu, azikrillah, melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun. Barang siapa melaksanakan seperti itu gara-gara harta dan anak sehingga lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tahu dengan kegiatan agama dan lain sebagainya, maka barang siapa yang melakukan seperti itu dialah orang-orang yang merugi. Maka ayat itu sambungan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bagi kita untuk memberikan infak sedekah. Maka wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah memberikan, menganjur kita wa anfiqu, ya, maka berinfaklah kepada, ya, berinfak sedekahlah kepada orang-orang yang tidak punya, kepada masjid dan lain sebagainya. Berinfak wahai orang-orang yang kaya yang Allah telah memberikan rezeki kepada kalian. Berinfaklah. Kenapa? Jangan sampai satu ketika maut itu datang kepada salah seorang di antara kamu, bahkan kamu akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat maut itu datang, kematian itu datang, apa yang mereka katakan? Fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah tolong tangguhkan kematian kepada saya yang sudah dekat kepada saya. Tolong tangguhkan ya Allah kematian kepada saya. Allah Karim minta supaya ditangguhkan kematian. Untuk apa? Cuma satu, Pak. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, supaya saya bisa bersedekah dan saya termasuk orang yang beribadah dan beramal soleh. Cuma itu Pak yang dia minta. Cuma itu yang dia minta. Orang yang kaya di dunia ini, wah Masya Allah, sombongnya luar biasa, tidak mau terkait dengan orang. Tapi ketika kematian datang, dia ingin dihidupkan Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak, bersedekah dan beramal soleh. Tapi Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum, ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan di akhir ayat Allah mengatakan wa may yu'akhkhirullahu nafsan idza jaa ajaluhum, ya kan, ajaluha, ya. Dan Allah tidak akan pernah mengakhirkan kematian kepada siapa, ya, tidak pernah. Kalau sudah kematian datang, apa yang kita, Allah Karim, ini peringatan bagi kita, Pak. Ini yang ketiga. Yang keempat, kemuliaan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang keempat, yakni wa'alam, ketahuilah anna syarafal mu'min, kemuliaan seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, nasihat dari Jibril ini, ya, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah terletak pada salat lailnya. Terletak pada salat lailnya. Tiga yang tadi itu gambaran peringatan bagi kita. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat Jibril kepada Rasulullah SAW, laksanakan salat lail selain daripada salat wajib 5 waktu. Maka sunnah Rasulullah SAW itu yang harus kita laksanakan. Maka salat lail, Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat lail, Pak. Yang dulu memang wajib dan Rasulullah mewajibkan dirinya sendiri. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan hendak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka laksanakan salat lail. Dan Allah pun berjanji dalam surat Al-Isra itu ayat 69. Iya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang senantiasa di sebagian malam melaksanakan sholat tahajud, sholat lain, diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah saya menyampaikan di sini, mungkin di bulan Ramadan, orang yang melaksanakan sholat lain, Pak, dan melaksanakan sholat lain, lalu di sana dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, Pak, semua apa yang ya dihajatkan dan semua apa yang ya dia minta kepada Allah, Allah akan memberikan, mengabulkan, ya, dan semua penyakit Allah akan hilangkan. Ini pernah ya saya menyampaikan, ada jemaah di Tambak Asri, Pak, istrinya itu diabetes dan itu sudah stadium 4 dan harus dioperasi, ya, sudah stadium 4, Pak, dan memang umurnya harus ya diperkirakan tidak lama lagi. Ternyata apa, Pak? Sholat malam, Pak, bersama suaminya nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nangis.
Beliau mengatakan, kalau saya sholat biasa Pak, sholat 5 waktu saya nggak nangis. Tapi kita Allahu Akbar sholat malam, Ustaz, nangis saya. Mungkin mengingat saya, masa lalu saya. Mengingat istri saya yang sakit. Apa yang tidak sampai 3 bulan, kontrol Pak. Hilang. Bersih. Loh Pak, istrinya kasih obat apa? Nggak ada. Ya, obatnya dari dokter. Tapi setiap malam mohon ampun Allah Subhanahu wa taala, salat lain kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang penyakitnya. Ini kita yakin Pak, harus yakin. Harus yakin Pak. Maka terapi untuk kesehatan itu Pak, satu, ya, silakan laksanakan salat. Ini sunnah Rasulullah SAW. Salat. Yang kedua, baca Al-Qur'an Pak. Baca Al-Qur'an. Ini terapi kesehatan sebenarnya. Yang ketiga, ya, puasa. Senin Kamis, Yaumul Bid. Rasulullah sendiri menyampaikan, ya. Puasa itu kan sehat. Iya. Ya Allah, puasa. Dan yang terakhir, infak sedekah. Ini 4 Pak. Ya. Insya Allah kemuliaan kita. Ya. Dan insya Allah semua hajat kita akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala penyakit akan, ya. Ya walaupun memang kita dapat penyakit, ya saya pun pasti akan sakit. Ya. Tapi mohon semuanya mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan salat Pak. Ini terjadi. Ya. Betapa kita baca Al-Qur'an, betapa kita salat, betapa kita puasa, berikan infak sedekah. Ini akan memberikan, ya, segala apa yang kita minta kepada Allah dan kita mohonkan, apa yang kita alami kesulitan, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji dalam surah At-Talaq ayat 23, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib." Barang siapa betul-betul bertakwa Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, sungguh-sungguh semua ujian cobaan dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan akan diberikan kemudahan, jalan kemudahan. Segala persoalan akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan daripada kesulitan, wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Ketika dia mendapatkan kesulitan, Allah mendatangkan rezeki tanpa disangka-sangka dari mana rezeki itu datang. Allahu Akbar. Yang terakhir Pak, ini sudah masuk waktunya. Yang terakhir, ya, wa izzuhul, ya, wa izzu istighnahu, ya. Dan orang-orang mukmin yang punya kehormatan aninnas, mereka tidak menggantungkan hidupnya kepada manusia, tapi menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Pak, semua apa yang kita miliki ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita miliknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita datangnya dari Allah dan semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hari ini insya Allah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita dipanggil dengan sebuah ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang penuh ikhlas, penuh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku yang soleh dan soleha. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu semuanya ke dalam surgaku, jannatun na'im. Semoga ketika maut datang kepada kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di alam kubur insya Allah mendapatkan nikmat kubur, dan di akhirat nanti insya Allah dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat fi dunya wal akhirat. Adapun yang kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semua amal ibadah kita insya Allah diterima di Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita insya Allah menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Ketika orang tua meninggal, dialah yang akan mendoakan, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampun dosaku ya Allah, dan dosa kedua orang tuaku ya Allah, dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mengasuh mendidik kami ya Allah di waktu kami kecil ya Allah. Itulah aset kita. Semoga ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang kita mendapatkan sehingga kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan akhirnya saya terima kasih dan mohon maaf. Mari kita berdoa semoga yang sakit insya Allah disembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mudah-mudahan diberikan musibah insya Allah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mungkin yang masih tergolek di rumah sakit mudah-mudahan disembuhkan sehingga aktivitas di masjid bersama kita untuk melaksanakan ibadah bersama kita insyaallah. Mari kita berdoa mudah-mudahan semua yang kita kaji bermanfaat baik kita sekalian fidin wa dunia wal akhir. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i اللهم اغفر لنا وفينا وفانا اللهم اغفر لنا وفينا وفانا اللهم اغفر لنا ولولكم ربنا صغار اللهم اغفر لنا ولولكم ربنا صغار اللهم اغفر لنا سبقونا بالإيمان ولا في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ما تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمسلمين ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما اللهم إنا نسألك العلم النافع وعملا متقبلا وسن حلالا طيبا برحمتك يا أرحم يا مقلب القلوب على دينك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا كما حملت قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا كما حملت بنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.